Saya bangga menjadi seorang bidan karena saya hadir bukan hanya saat lahirnya Kripta, tapi juga saat ibu perlu didengar, dimengerti, dan dilindungi. Hai, aku Siska. Aku seorang mahasiswa kebidanan dan aku bangga berada di jalan ini. Awalnya aku mengira seorang bidan itu hanya membantu proses persalinan. Tapi ternyata perannya jauh lebih luas. Seorang bidan ada sejak masa remaja, mendampingi kehamilan, persalinan, nifas, hingga keluarga berencana. Ia bukan hanya penolong, tapi juga pendengar, pendidik, bahkan penyemangat di momen-momen yang paling rentan bagi seorang perempuan. Aku belajar tentang kehidupan, tentang harapan, kekuatan, dan cinta seorang ibu. Di setiap tangisan pertama bayi, ada tanggung jawab besar di balik senyuman seorang bidan. Untuk menjadi bidan yang profesional, kami dilatih di institusi kesehatan dengan kurikulum yang lengkap, mulai dari asuhan kesehatan ibu dan bayi, memantau tumbuh kembang, hingga hal-hal dasar seperti pemeriksaan hemoglobin dan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi ibu dan juga bayi. Tidak berhenti di situ, kami juga dibekali keterampilan dalam menangani kegawat daruratan, misalnya melakukan resusitasi jantung paru, pertolongan persalinan darurat, serta upaya penyelamatan ibu dan bayi dalam situasi kritis. Kami berlatih, kami belajar, dan kami terus ditempa dengan berbagai ilmu serta keterampilan. Sebelum kami terjun ke masyarakat, kami dipersiapkan agar benar-benar siap. Karena itulah, bidan profesional harus kompeten, menguasai ilmu, keterampilan, dan juga sikap. Selain itu, kami juga harus profesional dalam menghadapi setiap situasi, dengan kesiapan mental, empati, dan tanggung jawab. Selain fokus pada ibu dan bayi, seorang bidan juga harus memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada remaja. Edukasi ini penting karena mencakup kesehatan reproduksi, pencegahan pranikah dini, hingga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak muda. Pengalaman pertama saya terjun ke masyarakat membuat sudut pandang saya berubah. Ternyata seorang bidan itu tidak hanya mengurus ibu dan anak dan hanya di PMB ataupun di rumah sakit saja, tapi juga bagaimana seorang bidan itu mampu mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat tersebut bisa sehat sesuai apa yang diharapkan. Banyak sekali penanaman nilai-nilai yang bisa diberikan kepada anak sekolah, seperti yang saya lakukan dengan rekan saya. Dan juga ketika saya melihat wajah-wajah di antara mereka yang senang ketika saya dan juga rekan saya datang, disitulah muncul rasa empati, rasa kasih sayang saya untuk bisa menjadi bidan yang profesional. Seorang bidan harus punya sifat yang positif, seperti empati, tanggung jawab, komunikasi yang baik, menjaga etika dan profesionalisme, sabar dan tenang dalam setiap kondisi darurat, dan yang terakhir, siap belajar seumur hidup. Dari situ, aku sadar, jadi seorang bidan bukan hanya keterampilan, tapi juga soal hati. Karena bidan bukan hanya sekedar profesi, tapi panggilan hati. Aku, kamu, dan kita. Bidan hebat, perempuan kuat.